Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini tema yang akan kita angkat yang masih berkaitan dengan kesabaran, yaitu terkait dengan manfaat atau buah manis dari sifat sabar yang jika dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dalam sebuah syair dikatakan bahwa sabar memang pahit seperti namanya, namun akibatnya lebih manis dari madu. Meraih derajat sabar membutuhkan perjuangan, dan untuk mencapainya harus diiringi dengan pengorbanan. Demikianlah sabar, awalnya pahit, namun di akhir perjalanan ia akan memetik buah yang sangat indah. Ada satu hakikat yang harus senantiasa kita ingat dan kita yakini, bahwa dunia adalah negeri ujian, dunia adalah negeri amal, bukan negeri kekekalan. Demikianlah dunia. Allah ciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi manusia, hingga tampak siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Seseorang tidak dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman, kemudian dia tidak diuji. Demi Allah, ujian akan datang menerpa sebagaimana yang diberitakan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat kedua. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, alif lam mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran ternyata lebih dari 90 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran. Ayat-ayat tersebut terkadang dalam bentuk perintah, terkadang dalam bentuk pujian dan sanjungan bagi mereka yang bersabar. Terkadang juga berupa janji kemenangan dan kemuliaan, terkadang berisi janji Allah berupa jannah dan ampunannya. Banyaknya penyebutan sabar di dalam ayat-ayat Al-Quran menunjukkan kemuliaan dan kedudukan sabar di dalam agama. Oleh karenanya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, As-sabru minad dini bimanzilatir ra'si minal jasadi, fala imana liman la sabra lahu. Artinya, sabar dalam agama kedudukannya seperti kepala pada jasad, maka tidak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. Al-Quran mengabarkan bahwa pahala sabar sangat besar, bahkan Allah tidak membatasi pahalanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat ke-10, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran juga mengabarkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar dan mencintai mereka. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-46, Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat yang lainnya, yaitu di surat Ali Imran ayat 146,
Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Artinya, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Al-Quran juga mengabarkan bahwa orang yang sabar mendapatkan shalawat dari Allah, rahmat dan hidayahnya, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah dari 155 sampai 157. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga mengabarkan bahwa orang yang sabar telah disediakan pahala yang sangat besar dan ampunannya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-35. Was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang artinya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Demikian beberapa ayat tentang keutamaan sabar. Semoga dengan mentadaburinya kita mendapatkan rahmat Allah dan barokahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk sabar dan semakin mengerti betapa besarnya kedudukan sabar dan besarnya pahala sabar di sisi Allahu Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.